Halo guys, halo guys. Sorry, telat. Assalamualaikum, waalaikumsalam guys. Welcome guys. Sorry guys ya, telat guys. Aduh, kumis saya sudah panjang ini, nggak boleh potong ya. Rambut panjang juga. Akhirnya live ini guys, ada kendala guys. Jam 9 tutup live-nya, setengah 9 bos. Kelamaan bos, jam 9 bos. Telat ya guys, telat setengah jam guys. Ada kendala guys ya. HP saya ada kendala guys. Sorry. Welcome guys. Gimana market hari ini guys? Ngantuk ya market hari ini guys. Yang penting jangan telat buat jogging. Wah, saya hari ini libur jogging ya guys. Besok juga libur. Jogging lagi nanti habis lebaran guys. Hari Kamis. Welcome guys. Sorry guys ya, telat guys. Emas, oke guys, kita bahas nanti ya. Bufa kenapa? Nah itu guys, Bufa itu asingnya kenceng banget buangnya guys. BNBR berengosan saya iya ya. Apa namanya? Belum boleh potong guys. Nanti kalau kita sudah lebaran kita potong guys. Saya lumayan risih sebenarnya guys ya. Punya kumis sama punya jenggot guys. Kelihatan tua guys ya, padahal masih muda guys ya, masih kecil guys. Ya alhamdulillah guys ya. Meskipun nyangkut ya tetap guys ya. IMPC aman guys ya, IMPC juga jos guys. Bufa ngos-ngosan, averaging down gak kekejar. Nanti ada waktunya guys ya, Bufa averaging down ada waktunya guys. Tenang dulu guys ya. Biarin turun dulu biarin guys. Yang dibeli emas yang terbang MDKA naik tapi masih belum ini guys ya. Ya naik, alhamdulillah bersyukur guys ya. MDKA naik lagi guys hari ini guys. Yuk besok naik lagi yuk. Besok MDKA naik lagi. Insya Allah recovery guys ya MDKA kita guys. Entry di sana mas iya guys ya. Nanti guys ya, atau besok pagi saya share guys. DSSA floating loss minus 80%, apa kabar? Waduh guys, DSSA apes guys ya, in my opinion ya. Jadi DSSA itu lagi apes guys, lagi pilek jaga kesehatan. Waduh guys, kok ini guys ya, kok perhatian guys ya, thank you ya guys ya yang perhatian guys. DSSA itu kena ini guys, kena apa namanya, kena apes lah ya, dikeluarin MSCI guys ya, masuk HSC, kebetulan bear market pula guys, tambah junam guys ya, sekarang dikeluarin FTSE guys. Wah apes guys. Nyangkut di ASPR, waduh guys, ASPR itu lagi cuci piring sekarang guys. IHSG outflow 2 triliun hari ini, kelihatan guys ya. Hari ini meskipun hijau guys. Wajahmu kok gelap, aduh guys. Sorry guys ya, belum cuci muka guys. Padahal market hijau. Cukuran, iya guys, nanti ya habis lebaran kita cukur guys. Saya mau potong pendek guys. DSSA OTW harga goto, kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil guys ya. Tapi ya nggak tahu lagi ya, market nggak ada yang nggak mungkin guys. Hari ini itu IHSG naik 0,7% guys, karena digendong saham-saham banking guys ya. Hari ini digendong saham-saham banking guys. Jadi saham banking menguasai hari ini guys. Mantap tuh guys ya, yang pegang banking kemarin serok-serok banking, nah itu sudah rebound ya. BCA naik 3%,
BNI naik 2,9%, BRI naik 3,9%, BTN naik 8%, BRIS naik 9%, BMRI naik 2,4% guys. Ya, rupiah menguat, banking langsung ikut rebound guys. Kerjaan sampean selain main market ada guys ya, sampingan-sampingan ada guys. Ya market ini sampingan sih guys. Kita juga ada bisnis-bisnis kecil-kecilan guys. Ada affiliate juga guys. Bufa aku minus 30%. Aduh guys, kayaknya saya lebih dalam sih guys kayaknya guys. IRSX hari ini naik kenceng guys ya, ada sentimen guys IRSX guys. Oke guys, welcome to my live guys ya. Lagi pilek iya guys, lagi pilek guys. Kayaknya keseringan olahraga guys. Katanya kalau keseringan olahraga ini guys ya, apa namanya, sinus guys. PS-nya PS berapa? PS 4 guys. Main guys ya, ayo guys main guys. Dan nampak kumisnya, waduh guys. Nanti saya cukur guys ya, nanti guys. Ayo guys main PS 4 bareng saya guys. Main PES tapi ya, kalau main FIFA khusus buat football manager guys. Tapi kalau PES, ayo guys ya. 1 gol, 1 lot apa guys? ITMG atau saham apa ya paling mahal itu guys? Apa guys? Lupa saya namanya guys. Selain DSSA guys. Gudang garam adanya lebih guys. DCII nah itu guys. DCII ya guys. Siap bantai-bantai guys ya. Oke guys. Welcome to my live guys ya. Welcome to my live guys ya. Selamat datang di live saya ya. Selama 1 jam ke depan ya. Kita akan lihat saham guys ya. Kita sudah mulai 7 menit ya. Berarti ada waktu 50 menitan ya ke depan guys. Saya sportif guys, 1 jam ya. Meskipun telat berarti nanti selesainya juga telat guys. Kita akan lihat saham. Hari ini kita masuk 1 saham guys. Kita belum jualan ya, belum ada yang dipanen guys ya. Gimana guys, mau jualan apa guys? Mau jualan apa guys ya? Masih belum ada yang mau dipanen ya guys. Ibarat bisnis itu lagi ini guys ya, lagi down ini guys sekarang guys. Misal kita punya bisnis nih ya. Nah ini masih, semisal kita dagang lah ya. Semisal dagang padi guys. Nah harga sekarang belum naik nih harga padi nih guys. Jadi kita masih tahan dulu ya. Kita simpen dulu guys. Profit minimal berapa persen ya, sesuai rasa syukur guys ya. Sekarang itu jangan tanya persen guys ya. Sekarang profit 5% sudah alhamdulillah guys ya. Nggak tahu lagi kalau pemain gorengan guys ya. Kita kan bukan pemain gorengan guys. Ibarat tanah padi kena wareng bener guys ya. Oke guys. Kita hari ini masuk 1 saham ya. Dan belum jualan apa-apa guys. 1 saham kita sudah mulai recovery. Yang semula minus 22%. Sekarang minus sekitar 6%-an guys. Ya, jadi yuk recovery guys. Kemudian ada lagi kayaknya masih 1 guys ya yang mulai recovery guys. Yang lainnya masih menyusul OTW guys ya. Tetap tenang guys ya, tetap slow guys. Saya update terus ya, masih minus saya update guys ya, minus puluhan persen guys. Aduh. Kejemput nggak? Ya kejemput lah ya. Insya Allah. Oke guys. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu guys ya. Masa kalian nggak follow guys? Parah sih guys. Yang belum follow TikTok saya, follow dulu. Yang belum follow IG saya, follow dulu guys ya. Tolonglah follow IG saya guys. Yang pengen join komunitas, klik link di bio guys. Bulan ini juga kita belum cut loss sih guys. Kita masih nge-hold guys. Wah, ada 1 saham yang aduh. Sebenarnya minusnya lumayan dikit guys. Ternyata tadi turun guys ya, karena harga minyak turun guys. Aduh. Oke guys.
Bentar guys, kita cek HP satunya guys. Bentar ya, kita ini dulu guys, screenshotin dulu guys. Warna Mykonos. Saya pakai parfum laundry aja guys. Saya pernah pakai Hack Apple itu guys, bagus guys. Tapi saya nggak hobi beli online guys ya. Rumah saya jauh dari kota pula guys. Saya jujur nggak hobi belanja online guys. Oke guys, harga minyak turun mas naik. Nah itu guys, makanya beli emas guys. Bentar ya. Oke ya, langsung saja bos ya. Langsung saja bos. Kita bahas yang pertama Ratu guys. Wah ini Ratu guys. Ratu. Ini sektor migas guys. Ratu in my opinion lumayan menarik guys. Karena ada OD ya. Ada broker OD yang doi itu konsisten beli guys. Bentar guys, bentar ya. Tak setting sang powen lah guys ya, biar cepet guys ya bahas sahamnya guys. Bentar guys, sabar guys ya. Laptop saya baru nyala bos ya laptop saya guys. Oh ya guys, minggu ini IHSG bukanya Senin, Selasa, sama Jumat guys. Jadi Rabu, Kamis libur guys. Jadi besok malam ya nggak live guys ya. Besok malam nggak live kita guys. Takbiran bos. Oke guys, kita cek Ratu ya. Ratu transaksi hari ini netral aja guys. Ya, retailnya beberapa masuk juga guys ya. XL, YP, XC retailnya masuk. Ya, saham ini makanya junam guys. Jadi kemudian ada OD nih guys ya. OD ini doi ini konsisten beli guys. Doi konsisten beli mulai 9 April guys. Sebenarnya waktu turun doi itu nggak beli guys. Nah sekarang mulai averaging down guys si OD ini guys. Nah mulai averaging down ini perlu di watch juga guys ya. Berarti ini ada hilal-hilal yang bagus guys ya. Tanggal 22 juga OD beli meskipun dikit-dikit guys ya. Nah mulai averaging down itu tanggal 22 guys. Nah secara overall barangnya OD itu lumayan banyak guys. Mulai 9 April ya. Kita cek guys ya. 9 April. Nah OD sekitar hampir 150 miliar guys. Di Ratu ya. Kemudian average-nya ada di 6.000 guys. Nah meskipun mulai tanggal 9 guys ya. Mulai tanggal 9 saham ini juga mengalami penurunan juga guys ya, saham ini guys. Nah si OD ini tetap konsisten guys ya, doi nggak jualan guys. Nah itu saya suka guys ya kalau saham ketika turun smart money-nya nggak jualan ya, apalagi malah beli terus. Nah ini turun 45% guys si OD ini guys. Kemudian nah sekarang si OD ini mulai buyback guys ya, mulai averaging bawah guys. Nah ini bisa di watch guys ya, average-nya ada di 6.000 guys. Jadi Ratu, nah itu Ratu lumayan menarik guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Keputusan menjual membeli saham ada di tangan penumpang guys ya, ini OD guys. Smart money nih ya, barangnya banyak nih guys. Nah broker-broker lokal ini biasanya smart money guys ya, jarang trader pakai broker lokal guys. Ini OD guys. Ini ya mulai 9 April ya. Nah, doi itu mulai buyback lagi guys ya, mulai kemarin tanggal 22 buyback ya, averaging down. Tanggal 22 nih OD. Nah, sekarang tanggal 25 juga beli lagi guys, OD guys. Jadi Ratu in my opinion juga menarik guys ya, semisal masuk ya. Risk rewardnya juga oke guys. Average-nya tadi di 6.000-an ya. Average-nya di sini semisal masuk ya. Bentar guys. Semisal masuk risk rewardnya juga oke lah ya. Kalau bisa dikasih koreksi lagi lebih aman guys ya, beli lebih bawah guys ya. Jadi ya mungkin stop loss-nya 9%-an guys ya. Nanti take profit-nya ya di 6.000-an guys ya, 40. Lumayan ini guys. Nah itu ya, disclaimer on ya, itu dianalisa lagi tapi guys. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys.
seberapa kuat nih OD ini akum terus guys. Semoga besok harga emas naik lagi ya, semoga sih guys. Karena ini guys, perang itu sudah mulai reda guys. Jadi kalau perang reda, setelah Hormuz dibuka, emas malah naik guys. Dulu waktu ada gejolak global itu emas naik. Sekarang kalau global enteng-enteng, nah itu kebalikannya dari dulu guys. Langsung guys ya, lanjut guys ya. SPAB guys. Waduh, ini sama apa guys SPAB guys? PSAB mungkin guys ya. Rek isu CBRE gimana? Menarik tuh guys. PSAB guys. Kalian dibanting ya guys PSAB guys. PSAB sempat 484 ya, kemudian ditutup turun guys ya PSAB guys. Wah ini dibanting berapa nih guys ya? Kalau kalian beli di 486 ya. Minus 8% guys ya. Parah nih guys bantingannya guys. Kita cek ya, kemarin ada volume guys ya. Tanggal 22 transaksinya netral-netral aja guys. PSAB ya. Kemudian tanggal 25 ada distribusi dari AK guys. XLXC para retail juga masuk guys. Bentar guys. Kita cek ya smart money-nya atau yang punya barang banyak di siapa itu guys? PSAB ya. PSAB in my opinion buat NC dulu guys ya. Pertama CC ini trader guys ya. Siapa yang akum ini guys ya? CC ini trader. Kemudian ada GR cenderung ke distribusi. SQ barangnya nggak terlalu gede guys ya. Kalian cek aja mulai 5 Mei ya. Doi beli terus ya mulai 5 Mei. Saya yakin barangnya nggak terlalu besar guys. Ini guys. Nah, SQ cuma 5M ya, skip ya. TP guys. TP juga saya yakin barangnya juga nggak terlalu gede guys ya. Coba mulai 1 April ya. TP 7M guys ya. Jadi saya prefer buat NC dulu guys ya. XC retail masuk kurang oke. YU trader guys ya. ZP juga trader guys. Jadi PSAB saya prefer buat NC dulu guys ya. Peremasan mungkin adanya lebih menarik guys ya dari PSAB guys. Izin ya, disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Menjual beli saham keputusan ada di tangan penumpang guys ya. Guys yang belum follow TikTok saya guys ya, tolong guys. Follow guys, yang belum follow IG saya follow guys. Yang pengen join komunitas klik link di bio guys. Jujur guys, saya pengen bahas WBSA guys, tapi listnya kok di bawah guys. Lanjut guys ya. Lanjut bos ya, BRMS guys. Tenang guys ya. Floating loss itu belum loss guys. Tenang, yang tenang masih. Ntar lagi IHSG rebound guys. Slow aja bos ya. Oke guys. Kita cek BRMS guys. TPA minus 70%. Waduh guys. Kan rebound besok rebound guys ya. Ya sekarang sudah rebound guys ya IHSG itu guys. Sudah naik tuh guys ya sekarang guys. Karena tapi banking yang naik guys ya. Aduh. Tolonglah. BRMS beberapa hari terakhir ada volume guys. Tanggal 21 Mei, tanggal 22 Mei, tanggal 25 Mei guys. Nih tanggal 21 Mei guys. Tanggal 21 Mei ada volume tapi volume distribusi dari AK kemudian JB. Nah ini broker apa nih JB nih guys. Jadi ada distribusi, ada yang nampungin juga yaitu BK guys. Tanggal 22 AK kembali buang, BK kembali nampung guys ya, BKMG guys. Nah sekarang guys, hari ini AK buang, MG buang guys. Aduh saya buat NC dulu lah ya, yang buang barang masih ada ini guys ya.
Jadi saya BRMS prefer wait and see dulu bos. Slow aja guys ya, tenang dulu guys. Kita saham peremasan sudah ada di Porto guys. Slow guys. 70% minus 200 juta tolong. Gimana nolonginnya guys ya? Gimana guys? Kita HK semua guys ya, nggak kuat guys ya, uang kita juga guys. Lanjut bos. Habis PRMS, lanjut ke saham Bakri satunya guys ya, VKTR guys. Nah, VKTR nih guys. Waduh, VKTR hari ini retailnya kok banyak yang masuk guys. VKTR saya buat NC dulu guys ya. Bumi saya nyalin belum? Bumi itu banyak retailnya guys ya. Saya nggak pernah menyarankan all in guys ya. All in nggak apa-apa guys, tapi belinya bertahap guys ya. Lebih bagus sih belinya bertahap guys. Ya, kita cek ya VKTR hari ini transaksinya in my opinion kurang guys ya. Jadi transaksi hari ini ya distribusi yang nampungin para retail masuk lagi guys, XLCB guys. Jadi jelek ya hari ini ya. Tanggal 22 juga ada buangan dari asing juga. Nah, tanggal 21 ini ya ini guys ya, KI buyback tanggal 21 guys. Dimana tanggal 21 ini saham ini ARB guys. KI ini buyback di 678 guys. Jadi in my opinion VKTR di bawah 700 lumayan menarik guys ya, izin ya. Jadi apa namanya VKTR ketika di bawah 600 di bawah 700 lumayan menarik guys. Di atas 700 saya wait and see dulu guys ya. Izin disclaimer on guys. Market sedikit bagus lah, market jelek enggak love. Saya love guys ya kemarin guys. Saya live malam Kamis live guys ya. Waktu market jelek-jeleknya itu guys ya. Nah, malam Jumat itu saya ketiduran guys. Saya nggak live cuma berapa hari ya. Seminggu pun saya masih ada live-nya guys ya. Lanjut guys. Tanya aja TPA pasti akan rebound kan ya. Nggak mungkin Pak PP diem aja. Betul guys. Pasti rebound guys, tapi nggak tahu kapan guys ya. Izin ya, disclaimer on ya. TPA kita sudah take profit ya. Untung ya kita sudah take profit di atas guys ya. Waduh. Itu ya akibat tidak tamak guys. Guys. Orang ini kok muncul lagi guys ya. Waduh, ini ada yang komen-komen gak jelas ini guys. Astagfirullahaladzim guys ya. Haram guys, haram. Ini guys, TPIA guys. Ya izin dulu guys ya, izin. Besok beli apa? Waduh, menjelang long weekend ini biasanya itu market itu sepi guys ya. Sekarang pun sudah sepi guys. Ini guys ya. TPIA kita sudah take profit pada tanggal 6 Mei guys ya. Rabu 6 Mei guys. Kita sudah take profit TPIA sekitar 13% ya, 13 sampai 12% sampai 13% guys ya. Itu guys ya TPIA guys, 13 Mei guys ya kita TP guys. Kita cek aja guys ya, ngeri guys ya TPIA ini guys ya, ini guys. 13 Mei bener ya guys. Oh 6 Mei guys ya, ini 6 Mei guys. Ya 6 Mei guys ya. Iya, namanya pasang trend stop yang 6.500. Mengerikan bos. Ini kalau telat 1 hari aja guys ya. Keok ini guys ya. Ini guys. 73% minusnya guys. Aduh, takut saya guys. Takut guys. Cek broker summary TPA 10 tahun masih banyak triliunan. Nah, itu guys. Berarti kalian harus nge-hold selama 10 tahun guys. sorry guys. Sorry. Lanjut guys. 25 Mei TPIA guys ya.
Hari ini TPI itu ada yang jagain guys ya. Izin ya, disclaimer on, sorry guys ya. Sorry banget guys, saya nggak ada maksud apa-apa guys. Oke guys, kita langsung saja bahas TPIA guys. TPIA itu guys, asingnya itu masih buang guys. Tapi sekarang ya, hari ini tuh ada yang nampungin yaitu OD guys. OD itu brokernya biasanya dipakai Pak PP guys. Ini guys ya. Sekarang ada yang nampung OD, tapi guys perlu diingat guys, asingnya gebuk terus guys ya. Ya beberapa hari ada volume kan ya. Tanggal 22 Mei juga ada volume guys. Ya 22 Mei juga ada volume. Nah ini yang buang guys ya, RX, AK, DP. Ini asing-asing guys ya. Kabur ya asingnya guys. Ya OD ini masih beli guys. Ya. Nah ini OD beli. Nah ini sebenarnya bagus guys. Bisa di watch ya, karena ada yang nahanin ya TPIA ini guys. Tapi jangan buru-buru masuk guys. Kita cek dulu guys, asingnya ini sampai kapan dia buang barang terus guys. Kalau semisal asingnya sudah mulai berhenti buang barang, ya itu bagus guys ya. Dan kita cek aja guys ya. Nih tanggal 18 Mei saya filter asing guys ya. Asingnya distribusi guys. 19 Mei asingnya distribusi guys. 20 Mei asingnya distribusi guys. Tanggal 21 Mei asingnya forex distribusi guys. Tanggal 22 Mei forex distribusi. Sekarang. Nah, sekarang distribusi. Nah, ini watch aja guys, karena ada yang nahanin OD guys. Ini bisa di watch sampai ini guys, sampai asingnya itu stop jualan guys. Betul guys ya, TPIA ditendang dari MSCI, betul guys. Nah kemudian kalau ditarik dari 10 April guys, itu ada HP juga guys ya. Nih ada HP. Bentar guys, HP kok jualan dia guys. Catatan saya kok HP 10 April guys. Oh, wah, Al Investor guys ya, 10 April sampai 25 Mei. Ada HP juga guys ya, HP 200M di 5.000 guys ya. HP ini progres dipakai Pak PP juga guys ya, di 5.400. Jadi betul guys ya, TPA wait and see guys. Menarik tapi guys, ya tungguin aja guys ya sampai asingnya stop guys. Kalau kalian punya barang di atas ya tungguin sampai asingnya stop. Kalau asingnya stop, bisa lah averaging lagi guys. Averaging lagi guys. Gitu guys ya, pelan-pelan guys ya, tenang guys. Kalau long term itu win rate-nya sangat-sangat tinggi guys. Udah nggak ada akumulasi itu guys. OD itu guys. Lanjut guys ya. Sorry guys ya. Just kidding. Kita lanjut guys. Emas guys ya. Baru kita cek emas guys ya. Emas guys. Emas siapa? Emas siapa guys? Hari ini AK jualan. Wow, kampret AK ini malah jualan dari ini guys ya. Nih guys, emas itu guys, emas Solo, aduh guys, prit. Jadi emas itu pertama ada AK ya, AK itu 16 Maret guys ya, doi beli terus mulai 16 Maret guys. Kayaknya AK yang jualan AK trader ini guys ya, 16 Maret sampai sekarang guys. Kita tarik mulai 16 Maret guys. Nih, barangnya AK 1,5 T guys. Di 8.000 guys. 8.800 malah hampir 9.000 guys. 1,5 T guys ya. Kalian nyangkut berapa juta guys ya. Ini 1,5 T guys. Hei, 1,5 T loh guys. Uang itu guys. Di 8.000 guys ya. Masa kita yang jutaan aja nggak berani guys. Nah kemudian kemarin tanggal 22 PD itu masuk lagi guys. Nah ini PD ini guys, sebelum ini ya, waktu di sini guys ya,
waktu di sini ya kita kan pernah, bentar guys, kita itu pernah trade emas guys, akan limited uangnya, waduh guys, kita itu pernah trade emas guys, bentar guys, kita itu win rate kita di emas itu lumayan tinggi guys. Nah, kita pernah beli emas di 8.200-an guys. Ya. Sebenarnya ini kecepatan take profit dulu guys ya, tanggal 21 April ya. 7,4% guys. Ya, tanggal 21 April ya, kita cek ya, 21 April guys. Nah ini guys, saham ini waktu ini naik guys ya. Naik 7,47%. Nah, kita belinya itu guys, kita cek guys ya. Kita beli emas tanggal 14 April guys. Jadi tanggal 14 April kita masuk guys di sini guys. Ya, bentar guys. Nah, tanggal 14 April ini di sini saya masuk guys. Kemudian tanggal 21 kita TP guys. Nah, 14 April. Nah, kenapa ini kita 14 April saya beli? Karena sebelumnya itu ada PD masuk guys. Nah, sekarang PD masuk lagi guys ya. 14 April ya. Nah, di tanggal 13 PD itu borong 100M guys. Aduh guys, ada komen-komen gak jelas ini ya, astagfirullah. Moderator tolong. Ini guys ya. Tanggal 13 April PD itu borong 100M guys. Nah, ini kayak menunjukkan kode lah, oh ini emas mau terbang gitu guys. Ini guys ya. Emas guys. PD itu brokernya biasa dipakai MDKA, which is MDKA itu adalah ini guys. MDKA itu adalah pengendalinya guys ya, Merdeka Gold guys ya. Ini guys ya. PD guys. Merdeka Copper Gold ini guys ya. Pakai broker PD guys. Jadi kemarin tanggal 22 doi beli guys. Nah, tiba-tiba beli 30M guys ya. Ada apa ini guys kira-kira guys? Sebelum-sebelumnya nggak ada beli guys ya. Ini PD retail 2M ini guys. Sebelum-sebelumnya AK ini beli-beli terus guys sebelum-sebelumnya ya. Doi guys. Nah, nggak ada guys ya. PD mana guys? Nah, tiba-tiba kemarin borong guys ya tanggal 22 itu guys. Jadi in my opinion emas juga lumayan menarik guys ya. Apa? Salah satu semisal mau sero-sero ya. Lumayan menarik guys. Emas itu masuk indeks gold guys. Doi itu masuk indeks gold. Makanya ada inflow triliunan itu guys. Dari AK itu guys ya, ada inflow triliunan. Di harga atas guys. Gimana guys ya? Sampai jam berapa sih guys? Kurang setengah jam ya guys ya Allah. Sampai 20.30 guys. Tadi mulainya telat bos ya. Sorry guys. Enggak, yang belum follow TikTok saya follow dulu guys ya. Wajah saya gelap guys ya. Ini karena rambutnya terlalu panjang plus kumisan guys. PD kode AK eksekusi, yoi guys ya, kode guys. Kemana aja, nggak kemana-mana guys ya, di sini aja saya guys. Besok live libur ya bos ya. Live lagi malam Jumat guys. Insya Allah guys ya. Kalau nggak ada halangan guys. Lanjut bos, BNPR bos. BNPR guys. Ya, BNPR hari ini juga kurang ya guys. Jarang live enggak guys ya. Saya kemarin live guys. Kemarin malam live. Sekarang live. Enggak lah. Minggu kemarin emang lumayan kena mental saya guys ya. Minggu kemarin guys ya. Izin ya. Minggu kemarin guys ya. Budrek guys ya minggu kemarin guys. Minggu kemarin kita live-nya cuma malam Senin sama malam Kamis guys ya. Seminggu itu cuma live 2 kali guys. Jadi malam Kamis sama malam Senin ya minggu kemarin guys. Nah, minggu ini lumayan oke lah ya. Karena di hari Jumat ada ini guys ya. Di hari Jumat saham-saham kita mulai rebound guys.
Hari ini juga ada yang melanjutkan rebound, juga ada yang turun lagi guys. Live pas ya IHSG hijau, yoi guys. Padahal kemarin-kemarin ya saya juga live loh guys, ya Allah. Lanjut guys ya. Lanjut bos. BNPR bos. BNPR guys ya, kita cek dulu guys. Tanggal 13 Mei dulu ya, ada volume nih guys. Ya, tanggal 13 Mei volume XL-nya ini XL siapa guys ya? XL retail atau bukan ya? Kita cek nanti guys. Tanggal 18 Mei XL masuk lagi guys. Kalian telusuri ya XL-nya itu siapa guys. Tanggal 19 Mei netral aja. Tanggal 20 Mei netral. Nah ini guys, kalian perlu cari tahu guys XL-nya ini siapa guys. Mulai tanggal berapa tadi guys? Mulai tanggal 13 Mei sampai sekarang ya. Nah ini guys ya, ada XL yang beli 80 M-an guys ya. Ini lumayan gede guys ya, di 157 guys. Coba guys kita cek guys, apakah XL-nya retail atau bukan guys. Tapi harusnya bukan retail guys. XL ya 18.000 lot, XL 17.000 lot, XL 17.000. Nah ini satu orang kayaknya guys ya. 17.000, 13.000, 12.000, 10.000. Harusnya XL-nya bukan retail ini guys ya. Nah, kalau kalian ya, kalau menurut broker XL ini guys ya, lumayan menarik guys ya. BNPR ada smart money di 157 guys. Tapi sekali lagi ya, perlu ditelusuri guys. XL-nya itu siapa, itu perlu ditelusuri guys. Masa emitennya guys. Tapi emiten Pak Bakri biasanya pakai KI, pakai II guys. Nah ini guys ya, KI guys ya, biasanya pakai KI guys. Jarang ya guys ya pakai XL guys. Kalau ragu ya mending wait and see guys. Kalau ragu wait and see dulu. Kalau pengen ya silakan guys ya. Nah, itu guys, saya masih ragu siapa XL-nya itu guys. Izin ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual beli saham guys. Guys, kok ada yang komen-komen aneh-aneh gini tuh guys. Takut saya guys. Lanjut bos. IMPC guys. Yo, IMPC guys ya. IMPC mah aman-aman aja guys ya. Bro Hengki mungkin XL-nya. Masa Hengki punya BNPR guys? Emang Hengki punya BNPR guys? Kalian dapat info dari mana guys? Kalau IMPC ini, nah itu baru guys ya. Valid guys. Izin ya. Disclaimer on ya, bukan ajakan menjual membeli saham guys ya. Izin ya. IMPC orang yang grup lise masa guys. Yang bener guys. IMPC masih aman guys ya. Pokoknya SQ nggak jualan mah, saya mah tenang-tenang aja guys ya. IMPC guys, nggak ada volume ya IMPC ini guys. Nah ini guys ya, sekarang ya 25 Mei malah digebuk asing guys ya. 22 Mei IMPC guys, nggak ada volume, nggak ada transaksi yang gede-gede guys. 22 Mei juga nggak ada transaksi gede-gede guys ya. Kembali lagi XL guys. XL itu siapa guys ya? Nah ini XL lagi guys. Nah ini baru guys. Kalian bisa menerka-nerka kalau XL itu doi guys. Nah tanggal 21 SQ masuk lagi. Yang penting SQ ini ya. SQ ngumpulin 20 Mei, 21 Mei. Jadi in my opinion masih aman lah ya. SQ ini barangnya cuma lumayan gede guys ya. Doi mulai tanggal 2 Februari guys. Nih 400 eman guys ya di 2000. Sekarang lah 1800 guys ya. Slow aja guys ya, masih aman lah ya.
aman lah IMPC guys. Telat enggak guys? Ya telat-telat dikit lah. IMPC masih aman aja lah, slow-slow aja guys, tenang. Nanti ada waktunya guys ya. Waktunya kayak dulu guys ya, IMPC sekali naik langsung 20% gitu guys ya. Harga IMPC bro guys, waduh guys. Kok langsung gitu guys ya. Guys, yang belum follow TikTok saya, follow dulu guys ya. Ya Allah guys, cuma dapat 7 followers guys. Ayolah. Dapat 20 followers lah. Kayaknya sudah follow semuanya sih guys. Lanjut aja guys ya. Lanjut bos. Lanjut bos. BP bos. BP guys. Itu guys, kok saya sudah ngantuk guys. BP guys ya. Kayaknya ini terakhir lah. Enggak tahu lah ya. BP beberapa hari terakhir ada volume guys ya. Kita cek ya tanggal 22 guys. Tanggal 22 ada yang beli banyak ya. CC guys. Oke, CC guys ya. Tanggal 21 AO guys. Nah, ini yang aku masih belum kelihatan guys, siapa guys ya di BP ini guys. Mungkin CC lah ya, mungkin guys. Kita cek dulu ya. BP bos. Oh, pertama ini guys ya, Pak Bagri Capital dulu guys ya. Saya selalu bahas ini guys ya, Bagri Capital punya barang di 246 guys. Sekarang BP di 179 guys ya. Nah, itu ya diskon lah ya. Kita cek barangnya CC guys. Nah, CC ternyata CC Trader ini guys ya. Nah, CC ini CC Trader guys ya. Jadi BP saya buat NC dulu guys ya. Ini buat trading aja guys ya. Buat tektokan ini guys ya, BP guys. Hari ini CC buang yang masuk ada IN guys. Dimana IN itu tanggal 22 juga jualan guys. Nah, ini tanggal 22 jualan guys. Ya gimana guys? Smart money-nya belum kelihatan guys ya. Bagri tambah barang di 180. Oh, oke guys. Tapi barangnya paling banyak di 246 guys ya. Jadi, waduh guys. Kenapa ini guys? Banyak komen-komen yang gak jelas ini guys. Jadi BP saya prefer wait and see dulu guys ya. Izin ya, disclaimer on, bukan ajakan menjual membeli saham guys. Guys udah ya guys ya. Nggak tahu guys ya kenapa kok tiba-tiba nggak enak aja guys. CBDK buyback menarik ya menurutmu? Menarik guys ya. Emitennya buyback itu menarik guys ya. Izin ya. Emitennya aja beli guys. Guys udah ya guys ya. Saya tiba-tiba kayak bindeng gitu guys. Mata saya merah ini guys ya. Udah guys, thank you guys ya. Sorry guys ya tadi telat guys. Kita live lagi malam gara-gara banyak akun gak jelas. Kayaknya butuh moderator ini guys. Kita live lagi malam apa guys? Malam Jumat guys ya. Kita fokus dulu ini guys ya. Fokus Idul Adha lah guys. Pun saham lagi sepi gak sih guys? Hari ini saham juga lagi kurang rame karena yang saham IHSG hijau digendong oleh banking guys. Ya. Mau join pembayaran gimana? Klik link di bio guys. Kalau mau join komunitas, klik link di bio guys. Nanti ada modul juga guys ya. Buat kalian nanti saya tambahin modul kalau IHSG sudah membaik guys. Kalau IHSG membaik, insya Allah tubuh juga membaik, mental juga membaik guys ya. Saya yakin tuh guys ya. Cowok-cowok itu kalau tiba-tiba jadi pendiam guys, berarti dia megang saham guys. Rupiah naik apa turun? Naik guys. Sorry, nilai rupiah menguat guys ya. Jangan naik apa turun, nanti disalah artikan naik apa turun guys. Rupiah insya Allah menguat terus guys. Karena suku bunga dinaikkan guys ya. Jadi kalau suku bunga naik,
Jadi banyak yang nabung guys ya, banyak yang nabung daripada kredit guys. Langsung begitu ya guys. Jadi banyaknya nabung daripada kredit. Saya jelasin dulu guys, kenapa cara menguatkan nilai tukar itu dengan menaikkan suku bunga guys. Karena biar tidak banyak uang beredar di masyarakat guys. Jadi kalau banyak uang yang beredar, maka nilai mata uang akan melemah guys. Nah kalau suku bunga dinaikkan, otomatis pinjaman itu berkurang guys. Kalau pinjaman berkurang berarti uangnya beredar itu menurun guys. Gitu bos ya. Itu teori yang mudah lah ya. Maksudnya itu penjelasan yang mudah dipahami insya Allah guys. Gitu guys. Itu kebijakan kontraktif guys namanya guys ya. Kebijakan moneter kontraktif guys. Itu guys. Nah, tapi guys ya, ini lumayan anomali guys. Kalau suku bunga naik, otomatis pinjaman menurun guys. Pinjaman menurun, otomatis bisnis itu kurang guys. Bisnis itu kurang berkembang guys kalau pinjaman itu menurun guys. Bayangkan guys, kalian bisnis nih ya. Bisnis kan aset itu terdiri dari utang dan juga modal guys. Ini guys ya. Aset itu terdiri dari ekuitas dan juga liabilitas guys. Tak kasih kuliah kalian guys. Ya, kalau perusahaan itu banyak ekuitasnya itu lebih gede daripada liabilitas atau modalnya lebih gede daripada utang, berarti sehat guys. Tapi kalau utangnya lebih kecil, ya kalau utangnya lebih gede berarti kurang guys. Gitu guys. Kalau utang nanti bayar bunga, kalau ekuitas biasanya bayar dividen guys ya. Gitu guys. Jadi kalau kalian punya bisnis, kemudian bunga-bunga bank naik guys. Nah, otomatis kalian utangnya itu berkurang guys. Nggak berani ambil utang gede guys, karena suku bunga lagi naik guys. Nah, kalau nggak berani ambil utang gede, otomatis asetnya nggak sebanyak waktu kemarin guys. Jadi asetnya nggak sebanyak itu, ya udah guys, ya ekspansinya menurun guys. Gitu bos. Jadi lumayan anomali guys ya. Suku bunga naik itu kurang oke bagi perusahaan sebenarnya guys. Tapi realitanya rupiah menguat dan IHSG menguat guys. Ya, ekonomi mah gitu guys ya. Jadi sulit guys. Harusnya suku bunga naik itu guys. Saham-saham banking harusnya tertekan guys. Tapi sekarang malah naik guys. Ya udahlah ya. Ekspor satu pintu gimana? Ekspor satu pintu itu untuk saham CPO. Saya kurang bacanya kurang lengkap guys ya. Saham-saham komoditi CPO, kemudian apalagi guys, pokoknya nggak semua saham komoditi guys. Nah sekarang itu guys, MDK aja naik sekarang guys. Jadi nggak semua saham komoditi guys ya, satu pintunya guys. Tambahnya Indo ekspor beras ke Malai dengan 16.000. Harga beras berapa sih guys? Jujur guys ya, keluarga saya nggak pernah jarang beli beras guys. Batu bara ya guys, batu bara CPO itu guys. Sama dengan Indo harganya. Saya nggak tahu harga beras sih guys. Keluarga saya nggak pernah beli beras sih guys ya. Nyeleb guys ya, karena punya lumbung padi guys ya. Di desa mah punya lumbung padi guys ya. Oke guys, sudah guys ya. Thank you guys ya. Semoga besok hijau guys sebelum libur panjang guys ya. Karena kalau libur panjang terus IHSG ditutup dengan hijau guys. Itu meskipun masih portonya masih minus guys, portonya masih tertekan, itu kayak happy gitu guys ya. Kayak happy gitu guys. Tapi kalau mau long weekend ya, tiba-tiba IHSG merah, apalagi junamnya dalam guys. Aduh. Mau liburan aja males guys ya. Oke guys, thank you guys. Yang belum follow Twitter saya follow dulu guys. Yang belum follow IG saya follow guys. Sampai join komunitas, klik link di video guys. Oke guys, assalamualaikum guys.